Aleko, andalan layanan kesehatan optimal. Bersama Ayudan Nani Malomo. Sahabat sehat, keluarga sigap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi keberkahan, kesehatan dan tentunya kebahagiaan. Hai kawan Nemal, kembali bersama saya Rati Umar. Selamat datang di podcast Aleko, aplikasi layanan kesehatan optimal. Kali ini kita akan membahas masalah penting seputar kesehatan jamaah haji, berfokus kepada jantung sehat, di mana ini sangat relevan dan sangat penting mengingat penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian jamaah haji Indonesia. Diharapkan kepada jamaah haji terutama yang memiliki riwayat penyakit jantung atau faktor risiko agar dapat mendapatkan informasi ini hingga kelak akan melaksanakan ibadah secara lancar, aman dan khusyuk. Hai kawan Nemal, kali ini kita bersama narasumber kita hari ini bersama Dr. Ahiruddin Wanreng, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat datang Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diundang hari ini. Iya, gimana kabarnya Dok? Baik-baik, alhamdulillah. Ya, jadi semoga ini memberikan manfaat ya kepada semuanya. Iya. Sebelumnya Dok, saya ucapkan terima kasih karena dokter telah meluangkan waktu. Terima kasih juga sudah mau bergabung Dok. Semoga obrolan kita hari ini dapat memberikan manfaat yang besar nantinya bagi para calon jamaah haji Indonesia. Iya. Bagaimana Dok? Kita mulai Dok? Iya, boleh diskusi aja. Oh iya. Dokter, mengapa kesehatan jantung menjadi hal yang sangat penting bagi jamaah haji? Oh iya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Saya Dr. Muhammad Ahiruddin, dokter jantung Rumah Sakit Nenek Malomo. Kemudian saya sempat diberikan amanah bertugas sebagai petugas kesehatan haji tahun 2025 tahun lalu. Jadi semoga dengan pengalaman saya sebagai petugas haji satu tahun yang lalu dan sebagai dokter jantung di Rumah Sakit Nenek Malomo ini bisa berbagi kisah ya, berbagi diskusi ilmiah dan diskusi kesehatan dengan semua teman-teman dan semua teman-teman netizen. Jadi kenapa pentingnya kesehatan jamaah haji ya? Jadi belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu, pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi itu sangat menekankan kesehatan jamaah haji karena harapannya jamaah haji itu bisa menjalankan ibadah hajinya secara sempurna. Jadi mulai dari sebelum keberangkatan di tanah suci hingga pulang ke tanah air. Harapannya itu bisa menyelesaikan ibadah haji secara sempurna. Jangan sampai pada saat beribadah mengalami kesakitan hingga bisa menyebabkan kematian pada saat di tanah suci. Itu yang dihindari. Jadi makanya pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi itu sangat fokus dengan kesehatan jamaah haji dan berdasarkan pengalaman beberapa tahun penyebab kematian tertinggi di tanah suci adalah penyakit jantung. Ya. Jadi itu makanya sangat penting ya. Mungkin itu dulu yang supaya kita tahu kenapa pemerintah Indonesia sangat fokus tentang istitoah kesehatan haji jamaah haji Indonesia. Ya. Kalau dokter bisa mungkin menjelaskan apa itu istilah istitoah? Ya. Jadi mungkin saya kembali lagi tadi ya. Jadi tahun lalu itu jumlah kematian jamaah haji di tanah suci itu sekitar 300 lebih jamaah haji yang wafat ya. Bahkan ada yang belum menyelesaikan ibadah hajinya, jamaah haji itu sudah wafat. Itu sangat disayangkan. Kita sangat berharap semua jamaah haji Indonesia itu mulai dari sebelum berangkat, tanah suci, tanah air, pulang dengan sehat. Itu harapannya. Makanya pemerintah Indonesia membuat kebijakan istitoah kesehatan jamaah haji. Dan itu aturannya selalu kadang-kadang berubah ya beberapa tahun dan dinamis. Untuk istitoah kesehatan jamaah haji itu harapannya adalah kemampuan kesehatan jamaah haji. Jadi supaya dia bisa menjalankan ibadah secara sempurna. Untuk kebijakan dari pemerintah itu yang terbaru adalah dari keputusan menteri ya. Ini saya bawa keputusan menteri tahun 2024. Ini yang paling terbaru tentang istitoah kesehatan jamaah haji.
Mungkin ada lagi? Ya, makanya mungkin sebelum berangkat itu ada pemeriksaan kesehatan Ya, ya, Dok, pemeriksaan ya? kesehatan. Iya. Jadi Medical check up. Jadi jangan heran jika jamaah haji itu dilakukan pemeriksaan kesehatan yang lengkap. Kenapa bilang? Jangan sampai berpikir kenapa pemerintah menghambat, saya sudah berpuluh-puluh tahun menunggu. Iya. Tapi kok dipersulit Iya. karena terlalu banyak pemeriksaan kesehatan. Itu jangan sampai berpikir, karena harapan kita itu dari pemerintah Indonesia itu sangat konsen tentang ini, dan itu juga mendapatkan dari petunjuk dari pemerintah Arab Saudi. Nah, ya, jadi istitaah itu sebenarnya ada 4 ya, ada 4. Mungkin ini yang sering dialami oleh jamaah haji. Jadi istitaah kesehatan itu terbagi 4. Pertama, memenuhi syarat. Jadi kalau jamaah haji sudah memenuhi syarat, maka dia mungkin bisa melakukan pelunasan ya segera ya. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh jamaah haji Indonesia. Iya. Nah, terus yang kedua, memenuhi syarat dengan pendampingan. Nah, ini yang memenuhi syarat pendampingan ini kadang-kadang setelah melalui pemeriksaan kesehatan yang lengkap, ternyata ada penyakit-penyakit yang perlu dilakukan dengan pengobatan. Nah, makanya dokter memberikan obat. Jadi dia boleh berangkat tapi membawa pendampingan berupa obat atau alat ya. Terus ketiga, tidak memenuhi syarat sementara. Berarti ini dipending ya, dipending mungkin pelunasannya karena butuh pengobatan dulu sampai kondisi kesehatannya stabil, seperti apakah jantungnya, apakah tekanan darahnya, diabetesnya dan lain-lainnya. Jika sudah stabil, maka diperbolehkan untuk melakukan pelunasan ya. Nah, terus yang keempat itu adalah tidak memenuhi syarat. Jadi ini betul-betul karena memang kondisi penyakitnya tidak bisa ditolerir untuk menjalankan ibadah haji karena sangat rentan dan berisiko bisa menyebabkan kematian di tanah suci. Ya, itu mungkin dulu dari saya. Jadi betul ya Dok, medical check up itu sangat penting ya Dok, buat nantinya di sana supaya bisa beribadah dengan lancar, aman dan khusyuk ya Dok. Iya. Selanjutnya Dok, pertanyaannya apa saja tantangan utama bagi jantung saat jamaah menjalani ibadah haji? Mengingatkan di sana cuaca yang ekstrim ya Dok, dan aktivitas fisik yang berat terhadap kerja jantung. Ya, jadi ini penting sekali saya tekankan kepada semua jamaah haji Indonesia ya, bahwa setelah melakukan pemeriksaan kesehatan yang lengkap, maka semua jamaah haji sudah harus sadar bahwa saya punya penyakit. Yang merasa sehat juga jangan terlalu merasa aman ya. Percaya diri Dok. Ya, jadi boleh percaya diri juga bahwa saya akan sehat terus ya. Apalagi yang sakit ya. Kalau yang sakit berarti kan sudah tahu diri bahwa saya punya penyakit, apakah hipertensi, diabetes, penyakit jantung dan penyakit lain-lainnya. Berarti harus siap obat-obatnya semua ya. Nah, pada saat kita menjalankan menuju ke tanah suci, berarti kita melakukan ibadah perjalanan yang panjang ya. Nah, di situ sudah punya panjang problemnya. Mulai duduk lama di pesawat, terus sampai nanti di tanah suci ada juga problem, adalah ibadah fisik. Jadi banyak sekali permasalahan yang bisa nanti menyebabkan gangguan kesehatan. Apakah itu pada saat di pesawat, perjalanan dari tanah air ke tanah suci, terus kemudian pada saat di tanah suci mulai ibadah apakah di Madinah, kemudian di Mekah, itu kan memerlukan ibadah fisik. Ibadah fisik yang tidak ringan. Nah, kemudian terutama pada saat puncak ibadah haji itu yaitu wukuf Arafah ya. Jadi wukuf Arafah, Musdalifah dan Mina itu sangat menguras tenaga. Jadi kemungkinan besar akan banyak jamaah haji yang akan sakit ya. Kemungkinan akan banyak yang sakit sehingga ada risiko bisa jamaah itu masuk ke rumah sakit dan bisa menyebabkan kematian. Itu yang harus kita hindari. Jadi dengan melihat kondisi itu, makanya jamaah haji Indonesia itu yang selalu saya tekankan adalah jangan memaksakan diri untuk berlebihan mengerjakan kegiatan-kegiatan fisik yang berlebihan. Nah, saya selalu tekankan fokus ke ibadah wajibnya ya. Jangan terutama yang ada riwayat penyakit jantung, minimalisir ibadah sunnahnya yang berlebihan karena itu bisa rentan rentan menyebabkan sakit, akan bisa menyebabkan sakit jantung. Mungkin itu dulu ya. Iya, betul sekali ya Dok, kalau haji itu sebenarnya bukan cuma ibadah fisik,
Ya. Bukan cuma ibadah spiritual, tapi fisik juga ya dok ya. Iya. Selanjutnya dok, siapa saja jamaah yang berisiko mengalami gangguan saat haji? Apakah cuma yang umur-umur di atas 65 atau bagaimana dok? Atau yang ada komorbid? Yang mana tuh dok? Ya, tadi mungkin saya lanjutkan lagi. Jadi ini sambung dengan pertanyaan sebelumnya bahwa bukan hanya umur-umur yang umur usia lanjut di atas 60 tahun yang bisa menyebabkan sakit pada saat di tanah suci, tapi umur-umur yang masih lebih muda, umur 40 tahun ke atas bisa juga menyebabkan sakit jantung, ya. Ya, jadi untuk yang usia 60 tahun pasti lebih mawas diri ya, karena dia usianya sudah tua, maka dia tidak akan berlebihan untuk kegiatan fisik. Jadi kemudian dia bawa obat. Biasanya dokter-dokter di kloter, dokter-dokter di yang bertugas akan selalu mengingatkan mawas diri, supaya dia rutin minum obat, terus jangan berlebihan kegiatan fisik. Terus yang usia 40 tahun ke atas itu yang sering terlewatkan adalah meskipun dikatakan dari tanah air ya, dikatakan sehat ya, tapi karena dia punya riwayat faktor risiko seperti merokok ya, apalagi jika ditambah dengan komorbid hipertensi, diabetes, itu bisa menyebabkan tiba-tiba serangan jantung pada saat ibadah fisik. Dan tidak mengherankan banyak jamaah yang meninggal tiba-tiba pada saat melakukan ibadah, apakah pada saat ibadah umroh, sa'i, tawaf, ya, bahkan pada saat di Wukuf Arafah dan Musdalifah Mina. Dan sangat disayangkan jika jamaah tidak menuntaskan secara sempurna jamaah. Jadi ibadah hajinya. Umur tidak menjamin dok. Umur muda tidak menjamin. Tidak menjamin. Terus dok, apa tanda-tanda awal masalah jantung yang perlu diwaspadai dok? Tanda-tanda awal dok masalah jantung yang perlu diwaspadai jamaah haji. Ya, jadi mungkin untuk fokus jantungnya ya. Jadi kalau untuk jantung, kalau misalnya jamaah haji nanti di sana pada saat di tanah suci ya, apakah di hotel atau pada saat dia melaksanakan ibadah ya, jika ada keluhan sesak napas, nyeri dada, harus cepat melaporkan ke dokternya ya, dokter terdekatnya sana atau dokter kloternya, karena itu sudah ada tanda-tanda emergensi, kegawat daruratan. Karena jika ada tanda-tanda kegawat daruratan harus cepat diberikan penanganan segera. Dan alhamdulillah di Mekah atau di Madinah itu pemerintah Arab Saudi juga sudah memfasilitasi rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap. Jadi kalau ada kasus-kasus emergensi, gawat darurat, langsung segera dirujuk ke rumah sakit tersebut dan ditangani dengan baik ya. Selanjutnya dok, bagaimana membedakan kelelahan biasa dengan gejala jantung? Karena biasanya kan mungkin jamaah merasa sepele dengan paling ini cuma kelelahan, padahal dia sudah ada tanda-tanda serangan jantung dok. Bagaimana membedakan dok antara kelelahan dengan gejala jantung? Ya, ini sebenarnya memang harus dokter yang periksa pada saat pada saat jamaah mengalami keluhan ya. Makanya selalu saya tekankan jamaah-jamaah haji Indonesia jika punya keluhan tidak apa-apa untuk konsultasi ke dokternya ya. Karena kelelahan fisik itu sangat rentan menyebabkan gangguan jantung. Jadi kalau misalnya dia ibadahnya fisiknya berlebihan, apakah kegiatan fisiknya berlebihan, atau misalnya banyak jalan, pergi jalan keliling wisata ya, wisata, kemudian atau mungkin dia melaksanakan ibadah juga, karena untuk jalan kaki di sana itu kan cukup panjang ya, pasti akan mengalami kelelahan. Kalau sudah mengalami kelelahan, risiko sekali bisa menyebabkan sakit jantung. Makanya dokter nanti akan periksa. Ada pemeriksaan lengkap, bisa pemeriksaan awal standar ya, nanti biasanya dilakukan pemeriksaan EKG sama dokter kloternya. Kalau memang ada indikasi gawat darurat, biasanya dikonsultasikan ke dokter ahli dan bahkan bisa dirujuk ke rumah sakit ya. Intinya dok, kalau ada keluhan langsung melapor ke dokter melapor ke dokter ya. Jangan ragu-ragu, lapor ke dokternya. Jangan takut ya dok ya. Sebelum sakit. Sebelum berat ya, maksudnya dok begitu. Sayang sekali kalau sakit. Terus dok, apa tips menjaga jantung tetap sehat selama wukuf, tawaf, dan syai? Tipsnya dok, tips. Ya, jadi mungkin saya tips sederhana dulu, karena tadi saya sudah jelaskan banyak resiko
terjadi kegawat daratan jantung karena ibadah fisik yang berlebihan, maka jamaah haji yang nanti tiba di tanah suci, kalau wukuf Arafahnya masih lama, ya, terutama yang kloter-kloter pertama ya, ini yang kloter-kloter pertama ini rentan juga sudah habis tenaga karena terlalu lama banyak jalan. 1 bulan sebelum wukuf Arafah dia sudah lelah. Apakah dia lelah karena pergi jalan-jalan, lelah wisata, atau lelah ibadah sunnah? Nah, pada 1 minggu sebelum wukuf Arafah dia sudah capek. Nah, dan tidak sedikit juga yang mengalami sakit jantung dan bahkan banyak yang masuk rumah sakit. Bukan hanya karena penyakit jantungnya, bisa juga karena penyakit yang selain jantung seperti penyakit paru-paru dan lain-lainnya. Jadi harus simpan-simpan tenaganya, ya, lebih perbanyak mungkin yang umurnya tua, yang banyak penyakit komorbidnya, lebih perbanyak ibadah di hotel saja, ya. Pada saat menjelang wukuf Arafah baru keluarkan semua tenaganya, karena itu ibadah fisik yang paling berat, ya, pada saat wukuf Arafah, Musdalifah dengan Mina. Oke dok, terus pertanyaan berikutnya dok, bagaimana pengaturan istirahat yang aman bagi jamaah dengan riwayat jantung dok? Pengaturan istirahatnya bagaimana? Makanya jadi kalau sudah menjalankan ibadah yang wajib, ya, rukun-rukun hajinya, maka itu sudah selesai, ya, selesai tugas utama dari jamaah haji Indonesia. Jadi kalau yang ibadah sunnahnya menyesuaikan dengan kemampuannya fisiknya saja. Jadi kalau sudah lelah, sudah capek, istirahat, jangan dipaksakan, ya. Jadi saya mungkin kasihkan bayangan, ya. Jadi kalau kita melakukan ibadah umroh di tanah suci, ya, kita berjalan kaki dari pelataran atau parkiran Masjidil Haram, ya, sampai ke mahtabnya, kemudian tawaf, sa'i, itu bisa jamaah haji Indonesia itu bisa menempuh perjalanan 8 sampai 10 km untuk menyelesaikan ibadah umroh. Mungkin yang sederhana, ya. Nah, 10 km. Itu perjalanan fisik yang cukup berat, ya, untuk yang usia-usia lanjut. Jadi harus simpan tenaga, ya. Karena jika terlalu memaksakan bisa risiko sakit jantung tiba-tiba. Nah, itu. Makanya saya selalu sarankan kalau ibadah untuk yang usia lanjut, kalau untuk nanti ibadahnya, untuk ibadah umrohnya, ya, tidak usah berjalan cepat, ya. Karena kalau berjalan cepat itu misalnya kecepatan sekitar 4 sampai 5 km per jam, ya, jalan kakinya agak cepat, ya. Itu sekitar 3-4 match itu membebani beban jantung. Nah, itu sama dengan intensitas sedang. Jadi sama kalau untuk anak muda mungkin aman, ya, tapi kalau usia lanjut itu cukup berat. Jadi cukup lambat saja 1 sampai 2 km per jam. Jadi kalau untuk menyelesaikan ibadah umroh itu bisa lebih dari 2 jam, ya, lebih dari 2 jam. Jadi itu lebih ringan, ya, lebih ringan dibandingkan kalau kita ibadah umroh kurang dari 2 jam itu cukup membebani jantung, ya. Jantung, terutama jamaah haji yang banyak komorbidnya. Nah, jadi kalau dia lebih santai, lebih pelan, ya, itu lebih aman. Ya, makanya untuk yang usia-usia lanjut dan ada banyak komorbidnya lebih baik digabung sesamanya. Jangan digabung dengan yang jamaah haji yang muda. Nah, dia tidak bisa mengimbangi. Bersaing dia, dok. Iya, kalau dia bersaing nanti tambah sakit. Ya, betul. Jadi mungkin hanya itu tips-tips dari saya. Terus dok, kita beralih ke masalah hidrasi, dok. Kan cuaca di sana panas kan, dok? Ya, panas. Seberapa penting menjaga hidrasi dan pola makan untuk kesehatan jantung saat haji? Karena kebanyakan mungkin jamaah, dok, takut minum banyak. Takut makan karena mungkin takutnya nanti kalau kebelet pipis antri di toilet. Bagaimana, dok? Oh, enggak, itu jadi jadi nanti pasti jamaah haji nanti bisa belajar lah, ya. Jadi memang kan di sana sangat kering, ya, karena kelembapannya rendah. Jadi mungkin tidak apa-apa banyak minum, ya, jika memang kita merasa kekurangan cairan. Jadi
lebih banyak minum lebih bagus, kecuali untuk pasien-pasien gagal jantung ya, ada riwayat gagal jantungnya yang pompa jantungnya IF-nya agak turun rendah ya, yang memang sudah diedukasi oleh dokter jantungnya di tanah air, tidak boleh banyak air berlebihan, makanya dia bisa atur. Selama dia belum ada rasa sesak, boleh tambah lagi minumnya ya, kalau memang ada rasa haus ya. Jadi nanti pasien yang bisa merasakan sendiri ya, kapan harus banyak minum ya. Kalau untuk yang tidak ada gangguan jantung, banyak minum malah lebih bagus ya. Supaya tidak dehidrasi ya dok ya. Dehidrasi. Jangan takut minum bagi yang tidak ada riwayat penyakit jantung. Terus dok, bagaimana cara minum obat jantung yang benar selama ibadah agar tidak terlewat? Ya, jadi ini penting sekali juga ini pertanyaannya. Jadi berhubungan dengan keberlanjutan minum obat ya. Jadi karena semua pasien, semua jamaah haji Indonesia ya, dan pasien yang ada riwayat penyakit jantungnya pasti akan memeriksakan diri ya, memeriksakan diri masih di tanah air ya dok, di tanah air, memeriksakan diri ke poli jantung atau poli penyakit dalam dan poli lainnya. Makanya dia harus tetap selalu konsultasi ke dokternya supaya rutin minum obat. Nah, hingga menjelang keberangkatannya, maka akan diberikan obat sama dokternya untuk dipersiapkan ke tanah suci. Nah, jadi harus bawa obat dari tanah air ya. Jangan berharap obat dari sana ya. Meskipun obat di sana juga banyak, tapi lebih aman kita bawa obat sendiri. Nah, jadi bawa obat jantungnya, terus simpan baik-baik, catat aturan minumnya, dan jangan sampai putus minum obat ya. Terutama pasien-pasien jantung tidak boleh putus minum obat. Sekali putus minum obat, maka ada risiko. Risiko komplikasi atau risiko bisa terjadi tiba-tiba kegawat daruratan. Jadi lebih aman minum obat terus supaya jantungnya stabil ya. Oke dok. Terus nih dok, jika jamaah haji merasakan nyeri dada atau sesak nafas, apa langkah pertama yang harus dilakukan dok? Ya tadi mungkin saya sudah jawab ya itu tadi. Jadi pokoknya kalau ada keluhan, apapun keluhannya ya, keluhan yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi kalau ada keluhan kesehatan langsung saja hubungi dokternya. Meskipun nanti dokternya kewalahan juga ya. Jadi bayangkan dulu itu saya ingat waktu pengalaman satu dokter, satu perawat itu yang kloter ya. Dia menangani lah keluhan dari 300-an jamaah. Itu berat sekali. Jadi kalau semuanya mengeluh, apa pusing dokternya. Jadi nanti dokternya akan memprioritaskan yang mana keluhannya yang emergensi ya. Jadi kalau memangnya yang nyeri dada sesak, nah, mungkin dia akan lebih diprioritaskan untuk ditangani segera. Kalau mungkin keluhannya ringan-ringan saja, batu-batu, gatal-gatal, apa mungkin ya sabar-sabar dulu. Ya. Jadi jangan juga terlalu berharap nanti mau dilayani maksimal sekali, karena memang dokter juga kan punya batasnya kemampuannya fisik ya. Jadi pasti akan memprioritaskan yang dulu emergensi. Jadi langsung lapor ke dokternya. Kalau memang ada tanda-tanda emergensi, kemungkinan dirujuk lagi ke rumah sakit ya. Rumah sakit atau klinik kesehatan haji. Jangan takut melapor dok. Jangan takut melapor. Tanda sesak, nyeri dada, itu jamaah haji ya. Pokoknya sering konsultasi dokternya. Terus dok, adakah mitos seputar penyakit jantung yang sering disalahpahami jemaah? Penyakit jantung? Kalau mitos, mungkin saya rasa tidak ada ya mitos ya. Saya prinsipnya itu saja. Jadi kalau mitos mungkin ada. Saya hanya menekankan bahwa kalau kita punya faktor risiko penyakit jantung seperti misalnya hipertensi, diabetes, merokok, maka kita harus was-was. Karena kita punya faktor risiko, ada risiko pada saat kita melakukan ibadah fisik itu ada risiko terjadi gejala serangan jantung, bisa saja terjadi. Nah, itu saja saya tekankan. Jadi kalau kita punya faktor risiko hipertensi, diabetes, merokok, maka kita harus mawas diri, menyesuaikan kemampuan ya. Dan berdasarkan data yang beberapa tahun yang lalu, faktor risiko yang paling tinggi yang menyebabkan kematian adalah hipertensi dan diabetes. Jadi kalau jamaah haji punya riwayat hipertensi dan diabetes, harus mawas diri, harus jaga diri, itu saja mungkin. Jadi kalau ada riwayat hipertensi dan diabetesnya, jangan merasa sehat, Jadi harus mawas diri supaya terkontrol hipertensi dan diabetesnya.
Kita kembali ke pertanyaan netizen, Dok. Ada Ya, ada pertanyaan dari ya. netizen ini, Dok. Terkait mandi air dingin di saat begadang atau tidak pernah tidur atau istirahat, Mandi air apakah kemungkinan akan kena serangan jantung, Dok? Oh, mandi air Atau dingin. cuma Ini mungkin mitos tadi yang atau berhubungan dengan fakta, mitos Dok? tadi ya. Iya. Makanya saya bingung mitos yang mana. Kalau mandi air dingin tidak ada masalah ya. Iya. Mandi air dingin. Kalau di sana malah airnya, jadi kalau di sana mandi air dingin, air hangat tidak ada masalah ya. Iya. Jadi yang kita khawatirkan itu aja ibadah, maksudnya kegiatan fisik yang berlebihan. Iya. Ya. Apakah itu ibadah atau cuma jalan-jalan? Iya. Jadi kalau berlebihan kegiatan fisiknya, nah itu bahaya, bisa kena risiko kegawat daratan jantung. Iya. Jadi dan mungkin saya ingin tambahkan di sana di Tanah Suci bahkan banyak jamaah-jamaah haji karena saking semangatnya beribadah ya. Saking semangatnya dia beribadah, dia bahkan sampai umroh sunnah Iya. itu sampai 5 sampai 10 kali. Nah, mungkin karena Iya, semangatnya ya. iya. Semangatnya. Mumpung lagi di Mekah, Dok. Iya, dari semangatnya. Pas ibadah umroh yang 9 atau kelima, banyak yang tiba-tiba serangan jantung. Ada yang masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal ya. Jadi jangan dipaksakan untuk umrah sunnah berulang kali. Mungkin saya tekankan itu. Kalau yang masih muda mungkin tidak apa-apa ya, ya tidak ada komorbidnya. Tapi kalau yang usianya sudah di atas 50 tahun, ada faktor risiko ya, hipertensi DM ya, apalagi merokok, hati-hati ya. Jadi jangan dipaksakan. Jangan bawa rokok ke sana. Ya terutama jangan bawa rokok juga. Ya boleh merokok di sana. Nggak boleh, Ya. nggak boleh. Karena kalau merokok di sana nanti bunyi alarm. Oh, ada Alarm hotel. Asap rokok kan bisa bikin Iya, ini. iya, Bunyi iya. alarm. Nanti dikira kebakaran. Nah, Jangan coba-coba. kita terganggu jamaah haji karena bunyi alarm. Ya mungkin itu ya. Jadi jangan dipaksakan ya kegiatan fisiknya ya. Meskipun masih muda ya, Dok ya. Jangan paksakan kalau ada penyakit Itu komorbid komorbidnya, ya, Dok. Jangan coba-coba. Iya. Terus satu lagi dari netizen, Dok, perbedaan keluhan karena penyakit jantung, hyper, dan sakit ulu hati. Kan terkadang hampir sama tuh gejalanya, Dok. Yang mana membedakan? Apakah ini serangan jantung? Ini pertanyaan netizen ya? Hah? Netizen. Oh, sebagus. Bukan host. Bukan host. Iya. Ya nggak apa-apa. Jadi memang penting juga. Jadi kalau jamaah punya keluhan, tadi saya katakan lapor aja ke dokter ya. Lapor aja ke dokter. Kadang-kadang itu ada jamaah bisa saja hanya nyeri ulu hati, sakit perutnya, ulu hati, mungkin dikira hanya karena lambung, karena terlambat makan, ternyata serangan jantung. Iya. Bisa saja nyeri perut, nyeri ulu hati, ternyata serangan jantung, bisa saja. Apalagi ada riwayat riwayatnya seperti diabetes ya, hipertensi, merokok dan lain-lainnya. Jadi pada saat nyeri ulu hati ternyata serangan jantung. Ada juga memang gejalanya, terutama penyakit serangan jantung bagian inferior itu gejalanya tidak terlalu khas. Nah, jadi harus pokoknya ada keluhan nggak apa-apa lapor ke dokter. Nanti dokternya aja yang men-screening ini emergensi apa tidak ya. Ya, paling kalau dianggap tidak emergensi ya mungkin tidak terlalu diprioritaskan ya. Jadi sabar-sabar ya. Dok, mungkin masih ada pengalamannya tahun lalu, Dok, yang bisa di-share ke kawan Nemal? Ya. Mungkin saya ulang lagi tadi ya, karena mungkin ini kan ibadah haji itu kan ibadah fisik dan spiritual ya. Iya. Dalam melaksanakan ibadah haji kan kita pastikan sebelum haji itu kita lakukan ada umrah wajib ya. Iya. Terus setelah umrah wajib biasanya jamaah haji melakukan umrah sunnah ya. Yang tadi saya tekankan umrah sunnah berulang kali itu kan kegiatan fisik yang berlebihan ya. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau fisiknya berlebihan ada risiko bisa tiba-tiba sakit jantung, serangan jantung ya. Bahkan berdasarkan dari buku-buku ya, para ulama malah menyarankan ya, para ulama malah satu safar itu cukup satu kali umrah. Jadi tidak usah umrahnya berulang-ulang untuk satu perjalanan ya. Jadi tidak harus sampai 5 kali, 10 kali ya. Jadi 1-2 kali umrah saja saya rasa cukup ya. Simpan-simpan tenaga ya untuk puncak haji yaitu wukuf Arafah ya. Jadi kan bahkan dari beberapa hadis itu untuk satu safar tidak cukup satu umrah aja ya, 1 kali perjalanan. Jadi kalau misalnya nanti mau umrah lagi ya nanti setelah haji pergi lagi umrah. Jangan maksimalkan umrah berulang kali ya. Ya jangan ya meskipun itu kan fokus ke kegiatan
ibadah wajibnya saja ya. Ibadah sunnahnya menyesuaikan kemampuannya. Kemampuan ya. Nah, Dok. kemampuan fisik. Ya, oke Dok. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya menjaga kesehatan jantung adalah bagian dari ikhtiar agar ibadah haji berjalan dengan aman dan maksimal. Dokter, terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang dibagikan hari ini dapat menjadi bekal nantinya bagi para calon jamaah haji. Kawan Nemal, menjaga kesehatan adalah bagian dari amanah. Dengan jantung yang sehat, insya Allah ibadah pun dapat dijalani dengan tenang dan khusyuk. Demikianlah podcast kita hari ini. Saya Rati Umar, mohon pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan podcast Aleko. Jangan lupa follow akun kami, YouTube Media Rumah Sakit Nenek Malomo, IG RSUD Nenek Malomo _official, FB RSUD Nenek Malomo official, dan jangan lupa kunjungi website kami rsudnenekmalomo.com. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.